dah. Nggak aku bikin susu. Sabar lah ya, sabar. Kameramen. Bayangin opening langsung nyebut susu lagi. Kayak opening yang kemarin yang potong itu kan. Aduh gimana nih? Aduh gimana nih? Coba dikasih selotip dulu lah. Biar naik gitu. Iya. Ya Allah. Selotipnya dari bawah gitu kan, nyet. Enggak pakai apa ya di apa ditunggang gitu. Pakai kayu gitu. Dijahilin. Ada tusuk gigi enggak? Ada tusuk gigi. Tusuk gigi di bawah gitu. Kalau susu sate ada. Mau nggak susu sate? Beneran nih susu sate. Indah lah ke sini ya. Di sini loh. Jadi bukan sebenarnya kalau tusuk sate itu bukan ininya tapi di depannya itu dia cuma juga. Aduh. Iya lah, tusuk sate kok di sini nanti bolong dia, tapi kalau nuga untuk yang di depan Enggak, Bu, yang depan ini kan emang ada lubangnya. Tapi tuh masuk dalam lubang gitu. tapi tuh untung aja nggak nonjol kayak aku kan nonjol gitu. Pakai nonjol itu nipelnya. Enggak, itu. Iya. Iya. Kadona sering pakai BH. Kadona sering. Sekarang aku udah pakai BH. Biasanya? Biasanya pakai. Tapi sering enggak pakai BH. Biasanya kalau mau tidur nggak pakai BH. Enggak, kalau aku kan memang kemana-mana jarang pakai BH. Kayak gimana kalau misalnya ketemu sama Ya polisi makanya itu. tidur? Kau kan ngomong. Yang punya kau itu apa tadi? Apa? Nojol gitu. Iya sama. Kena angin sama dia, sung gitu kan langsung tinggi hidup. Iya. Oh, sampai rumah langsung gitu kan. Normal. Natural itu. Kadang-kadang dipegang cowok gitu kan, hidup sendiri bangset. Kalau pakai baju longgar kan bisa agak ketutup ada jaket dia tidak apa-apa lah. Kalau tidak ada pakai jaket kayak gini, Tapi yang ada tidak kelihatan. Iya. Iya, makanya. Kalau Iya kelihatan. Kalau aku masih kelihatan bermata. gila terbiasa. Dia tuh ada mata-matanya gitu. Iya. Kalau kamu udah kelihatan ya, Nek? Enggak. Iya lagi tek. Putih lewat. Sabar ya bang. Ngapalin krik. Tapi dulu aku tuh sempat kaget sih, terkejut gitu kan pas aku kan jarang nonton TV. Tiba-tibanya aku nonton TV razia anjing. Otak aku kemana-mana. Emang ada gitu? Emang udah tahu, punya tahu razia putih. Enggak. untuk aku Emang razia petil. Pentil ban mobil. Oh, iya. Itu yang sebenarnya yang dirazia itu pentil ban mobil. Aku tuh razia pentil apa? Oh, dikira pentil. Iyalah. aku pun tadi mikirnya langsung pentil orang. Iya. Emangnya anu yang dicek gitu kan? Makanya kan pas kita kan nonton nggak paham gitu kan. menonjol. Nonton TV razia pentil, polisi kemana-mana ngecek pentil kata-kata. Polisi nih. Bunyo lagi searching. Gimana? Jadwal razia pentil. Nena matamu jangan ke pentilku. Ya kan? Aku pun ngecek. Aku ngecek lokasi langsung aku. Gak pernah ikut nengok gitu. Cumane. Ntar ada yang ngecek juga gimana? Hah? Nah, nih, Ada razia pentil. Hai pentil. itu barang berharga itu. Ya barang berharga. Tapi kan biasanya kalau itu kan problemnya tuh biasanya pentil, ada yang menonjol, ada yang enggak ya kan. Terus problemnya ada yang itu gede. Terus kayak aku kan, adikku sendiri tuh bilang teteku tuh SMP. Iya. Gitu. Nah terus kalau dari si ini dulu lah ya, dari si Nanda tuh ada nggak sih biasanya yang membanding-bandingkan dengan Nanda itu? Oh, aku yang membandingkan dengan bang. Waduh, mingkem nih. Tidak, karena dulu itu kan pas aku sebelum beranak kan, sebelum punya anak gitu. Iya, lebih gede dan memang lebih menantang gitu kan. Entah gunung mana menantang lah pokoknya kan. Nah, pasnya aku udah melahirkan kan kendor gitu kan. Ya susunya hilang. Jangan salah ukuran cupnya aja turun.
Oh iya. Jadi makanya aku nengok yang orang gitu ya, yang apalagi orang-orang yang lu melahirkan gitu, iri betul nengoknya walaupun cuman dalam bentuk dia tapi bagus gitu kan. Iya. Nah itu kekurangan kalau aku gitu. Terus aku jadi mikir punya susu yang gede tuh kayak enggak selamanya baik-baik aja. Karena suatu saat kalau menyusui menurun kayak dia turun, dia mengecil. Terus nih kayak ya kalau pas aku dayang dulu kan, tahu waktu masih gadis lah ya. Iya, tahu enggak yang itu yang kayak ada polisi tidur gitu. Iya, bangunin. Bukan dibangunin. Itu pelan naik motornya. Kan dilompat ceklok sakit gitu ya dong. kan. Iya, dulu kalau saya gadis susah sakit ya. Iya, makanya orang banyak operasi nak gede susu, aku enggak lah. Enggak ya. Tapi ini sempet aku tanya juga sama temen-temenku, sebagian itu ada yang suka sama yang besar, ada juga yang nggak suka. Tahu bisa membunuh nggak? Enggak. Emang ngebunuh gimana? Tempelan jedak gitu. Tahu nggak tete itu bisa membunuh? Kok bisa? Membunuh siapa dulu? Membunuh laki-laki. Kok bisa? Terutama laki-laki. Emang bisa? Bunyinya tahu nggak? Kisahnya. Senyum. Maunya tak mau kata. Hah? Itulah buat para laki-laki itu semoga ya dimanapun dengar hindarilah punya cewek itu teteknya gede. Oh, kenapa? Ya pasti kayak lagi malam-malam gitu kan, berduaan apa yang dilakukan gitu kan. Nah terus tiba-tibanya isep dong gitu kan. Waduh. Nah tapi ketindihan Tete. iya. Di muka mati Keberatan kan dia. Iya keberatan kan. Cari ngasih gitu tidak tahan lagi kan. Ditimpuk tete jedak jedak. Dan udah kehabisan oksigen ya. Bisa. Jadi benar Percaya enggak? Karena aku pernah langsung terjun kayak gitu. Oh iya? Serius? Jadi pas aku gedayang dulu, pas lagi gadis masih gitu kan. gadis dulu ya? Tapi sekarang masih gadis juga kan? Anda seorang perempuan. Masa iya Anda seorang pria? Bisa. Aku seorang pramuria. Tapi kan paling enggak biasanya salah satu tampilan fisik itu tete yang besar atau tete yang kecil itu salah satu faktor biasanya cowok atau pasangan tuh yang enggak beralih ke wanita yang lain yang mengakibatkan nantinya timbullah selingkuh, mungkin ada lagi pelakor dan lain-lain. Enggak ya? Oh ya, enggak. Oh ya, yang ngaruh berarti yang mana nih? Kalau ngaruh itu kalau menurut aku ya, enggak masuk aku. Enggak, kalau menurut aku sih lebih ke pelayanan sih. Oh, pelayanan lebih ke kesehatan. pelayanan. Ya, Menyusui? pelayanan di ruang tertutup misalnya gitu. Jadi bahas apa sih ini? Enggak, kalau menurutku tuh gitu. Jadi kalau misalnya laki-laki tuh dianya di rumah itu tuh dapetin mungkin setiap hari, laki-laki itu kan pengennya tuh setiap hari gitu. Mungkin kalau dianya di rumah tuh dapetin setiap hari ya begitu, dia nggak akan cari yang lain walaupun kecil sih menurutku. Karena iya? kecil itu nggak menentukan dia tuh bisa itu Kan kalau kecil bisa lebih gesit. Iya. Anjay. Kecil kan bisa hap-hap gitu ya kan. Apa itu, Bu? Kalau kecil kan itu kan set. Bangke. Kalau besar kan itu kan agak Nah ini si kecil lagi lewat set. Berarti sebenarnya pelayanan ya? Berarti sebenarnya pelayanan. Iya sih, kalau menurut Bunyo gimana sih? Misalnya laki-laki tuh kok bisa selingkuh itu kenapa gitu, nyari yang lain sementara dia misalnya dia udah punya istri nih gitu. Kita belum nikah, Bu. Jadi Oke. oh siap. Iya. Saya belum ini pengalaman ke laki-laki itu belum pas lagi. Masih gadis iya masih gadis. Oh iya. Tapi rasa perawan, salah rasa janda. Gitu. Karena kan sama Ibu Nanda lah. Ya enggak, Bu? Apanya? Kalau buat laki-laki itu betah tuh gimana tuh, Bu? Susah sih. Susah. Nah, kalau dari Nena kan tadi bilangnya pelayanan kan? Iya sih, kalau menurut aku ya. Tapi kan tadi Nena bilang itu yang penting tuh setiap hari kan? Iya. Karena kalau laki-laki itu ya dia memang Ada. setiap hari. Karena ada loh yang setiap hari masih selingkuh. Joy enggak ding. Ini gue ngalamin Joy. Justru gue yang minta setiap hari loh. Jadi kebalikan gitu. Iya, kebalikan terus dianya bilang aduh mager lah inilah itulah. Alasan gitu ya. Inilah itulah iya.
Ayo, gimana Kan tuh? biasanya kan bisa sambil main game gitu loh. Oh iya, ngapain tuh? Iya, bisa sambil main game. Kapan-kapan ancam ya. Layanan ya? Iya, layanan tadi. Aku gimana ya cara ngomongnya? Mungkin aja dia tuh pengen fantasinya, mungkin pas dia lagi main game kan kadang-kadang orang tuh punya fantasi, laki-laki tuh kan banyak tuh fantasinya, cuman nggak tersalurkan kan. Iya. Kadang masalahnya kalau pasangan tuh kan kurang komunikasi, misalnya dia pengen apa. Paling enak tuh sebenarnya kan komunikasi, dia tuh pengennya tuh gimana, apa pakai yang dingin kah gitu. Tapi Semuanya perempuan. tidak. Tapi aku ngomong ya. Aku ini betul-betul gitu ya. Ini sombong. Banyak itu cowok-cowok aku itu ngomong gitu kan. Pengen Kau tuh cewek pertama. Segalanya serba pertama. Aku tengok kau pakai thong, G-string, pakai lingerie. Iya kan? Terus yang cewek yang suka ganti-ganti gaya, cewek yang suka kontrol WOT gitu kan. Nah, kamu yang suka memulai, kamu yang ngatur. Pokoknya cowok itu kalau urusan ranjang gitu ya, cowok itu banyak yang ngomong kamu tuh pokoknya the best lah gitu. Tapi suami aku dulu selingkuh. Waduh. Iya. Nah, gimana itu? Kayak mana itu? Enggak, dulu maksudnya sama suami Iya, kayak sama gitu suami pun kayak gitu juga. Layannya Aku udah layanin loh. inilah, apakah gitu udah ya, pelayanannya udah joget-joget apa gimana? Udah luar biasa udah pekerja jujur lah ya. balik lah ya pokoknya. Pokoknya aku ngomong sama lakiku kan macam ya kau udah kan nemu lah gitu di luar itu cewek yang nak ngelayani kau gitu kan pakai baju lingerie, pakai apa segala macam kan Pelayanan jarang terniat lah ya, ya, itu pelayanan harganya terniat. itu harganya we know lah Iya. pasti tinggi gitu kan. Nah, sekarang kau sama istri gratis beli yang lingerie, mau ndak yang model macam gini, mau ndak model macam gitu, atau kau mau yang model cemana gitu, kita beli, kita cobai gitu kan. Iya. Saking manjai laki, tapi masih loh, Masih selingkuh ya? masih. Nah, berarti dan sebenarnya. itu setiap hari loh kita tuh. Nah, Sometimes kalau misalkan dia ulang tahun, anniversary, kita ke hotel, anak ditinggal, kayak honeymoon berdua, minum bir mabok gitu kan. Terus ya kita macam orang pacaran lah, tapi Masih dia nggak masih ngelirik yang lain gitu ya? wah, Kira-kira itu dia nggak ditanya apa, misalnya sebelum kekuranganku tuh apa? sebelum gitu. berpisah gitu Aku apa tuh nggak ada apa? kayak dari dia itu aku belajar kalau Musuh emang gitu. doyan selingkuh, obatnya nggak ada. Iya sih. Oke. Selingkuh itu susah. Oh kalau iya, udah- iya. udah tabiat gitu ya? Kecuali memang mungkin dia punya kayak dia punya komitmen sendiri lah gitu. Kayak orang berhenti mabuk kan kayak gitu. Beda. Orang berhenti Judi. cewek. Itu Harta tahta. Iya. Maaf motong nih. Tapi yang tahu dari pengalaman. Emang rata-rata kayak gitu kan. Itu pasti ya dialah yang bisa kontrol dia mau selingkuh kah, dia mau apa. lihatnya dari diri dia sendiri. Iya. Kalau untuk kita misalnya sebagai istri udah kita lakuin apapun yang ini kan yang terbaik untuk suami, ya. Tapi masih aja suaminya selingkuh, itu sih balik ke dia aja. Tapi sebenarnya bukan cuma untuk suami istri sih sebenarnya, tapi untuk pasangan juga sih. Iya, untuk untuk pasangan juga. Untuk lebih ke pasangan gitu kan. Makanya kalau aku hubunganku nggak ada komitmen, nggak ada pacar-pacarannya. Harus ya kan kayak gitu. Kalau aku mau selingkuh kan kamu siapa? Oke. Gimana mau selingkuh, pacar aja nggak punya? Oh, iya. Aku sama kamu aja nggak pacaran, gimana coba aku selingkuh? Gimana coba? Oh, oke. Bener nggak? Ya. Ya aku wanita setia. Setia yang mana dulu nih? Setia kan banyak. Ya karena nggak bisa selingkuh karena pacarnya aja nggak ada. Oh iya, Kan siap, gitu. siap. Oh, oke. Tapi ada lagi loh. Ini ya real ya. Ini bener-bener real story. Jadi aku punya kenalan, dia cowok, dia tuh nggak pernah selingkuh. Sampai sekarang umurnya udah kepala 5. Tapi diselingkuhin gitu. Enggak, belum selesai nih. Oke, Belum selesai nih. oke. Nah, Ini seru nih. Iya, umurnya udah kepala 5 nih. Jadi dia itu berteman dengan beberapa wanita, tapi akhirnya dia ternyata menjalin hubungan yang lebih lagi ke temen ceweknya ini. Sebelumnya dia nggak pernah selingkuh. Nah itu gimana ceritanya tuh? Itu seru. Gimana? Ada affair, ada feel nggak sih sama itu cewek? Ya mungkin ceweknya jago ngerayu lah. Tapi kalau misalnya ceweknya nggak ngerayu, Ya mungkin dia ngerasa nyaman kali. kalau misalnya nggak pernah ketemu,
Maksudnya nggak pernah? Ya nggak mungkin Nggak mungkin lah. nggak pernah ketemu. Enggak, I mean gini loh, maksudnya enggak sering ketemu, enggak sering ngobrol. Udah lama ketemu, tiba-tiba ketemu, ternyata jeblek langsung. Oh, maksudnya kayak gitu. Apa Mana itu? Dia tuh tapi sering chatan gitu. Enggak pernah. Makanya waktu itu gue juga kaget Kak. Jadi kan gue tuh belum pernah ketemu loh sama ini cewek. Terakhir ketemu tuh sekian puluh tahun yang lalu. Tiba-tiba ketemu lagi, langsung mereka. Tapi nggak ada kata jadian katanya. Kan gue tanya kan, jadian nggak sih? Enggak sih. Terus kissing, ya kissing. Terus ngapain aja? Ya raba-raba, mek-mek tete kayak gitulah, kayak gitu. Berarti mungkin lebih ke lagi ke kebutuhan kayaknya itu. Iya ya. Ya mungkin kan tapi sama-sama mungkin- lagi membutuhkan mungkin ya, kan. Iya kali ya. mungkin juga karena kan ini kan dulu kan udah pernah ketemu kan berapa puluhan tahun yang lalu. Iya. Mungkin dulunya itu mereka udah Sempat ada feel iya. juga kali ya. Iya nggak Aku sih? ngeliat juga ke Iya, situ. Bangga ketemu lagi ini ya udah. Akhirnya baru Emang butuh kan. meluapkan. Kan yang kayak gitu banyak di Facebook loh kan sering Iya, viral iya. kan, Facebook. yang kayak cinta pertama gitu sekian lama nggak ketemu tiba-tiba Ketemu, ketemu lagi dan iya. tiba-tiba selingkuh sama itu cewek Iya, kan, iya. banyak loh. Wah, itu harus hati-hati tuh kayaknya. Ya kadang-kadang kan itu juga ada reunian kayak gitu ya. Kalau gitu juga hati-hati. Iya, gitu. ngeri kan? Kan dulu kan udah berapa puluh tahun yang lalu kan tiba-tiba nanti ketemuan. Memang udah Ketemunya di reuni, abis dari reuni nanti ketemu udah lagi ya kan. lagi Iya. chat kan. Kayak reuni SD Ah, kan, gitu. bener kan? Iya bener sih. Grup reuni berakhir selingkuh kan ada yang Iya, berita kayak ada gitu. kayak gitu. Emang mereka dulunya udah punya perasaan gitu kan. Nah, mungkin gimana dilanjutin lagi. Oh iya, iya. Emang Makanya sering-sering waktu kan ih, kok bisa mikir kan. Cuman kan karena memang ya udahlah itu kan hubungan mereka yang menjalani, ya udah nggak enak kan kalau terlalu banyak nanyain hubungan orang kan. Oh yaudah, cuman tetap aja mikir kok bisa ya, gimana ceritanya ya. Tuh. Tapi- So far dia sama istrinya nggak ada masalah soalnya. Gak ada masalah ya. Ya biasanya paling ya kayak gitulah, yang Kayaknya memang itu kayak dia first punya- love. benar lah itu. Karena first love itu masih ingat gak siapa first love Bu? Yang cinta pertama pas zaman monyet dulu gitu. Masih ingat gak? Masih sih, tapi kayaknya pas ketemu gitu ya kayak gitu ya. Tapi ingat masih kan? Masih. Kalau Kak Dona nih, masih ingat gak first love siapa? Justru gue bingung jatuh cintanya sama siapa dulu yang pertama. Tapi bukan sama temennya Bu Nyo. Inisialnya Bukan sama Adele. oh hilang terpoin. Kalau Kak Dena nih, ayo masih ingat gak first love-nya siapa? First love itu. Cinta pertama pas zaman cinta monyet gitu. Nggak ingat atau memang karena ada yang di depan ini. Iya. Memang gak ingat sih. Fokus pada Kalau Yang Kalau- kamerain. bukan, kalau yang itu bukan, itu tuh nggak ngaruh sebenarnya sih. Tapi kalau aku sih, kalau misalnya TK itu emangnya cinta pertama nggak itu? Ya sih, kalau untuk cinta pertama sih nggak ngerti Gini sih loh, sebenarnya. waktu misalnya aku kalau misalnya suka sama lawan jenis itu, kalau aku sih dari TK tuh aku udah mulai suka sama lawan jenis. Kalau aku sih. Masih ingat gak cowoknya? Namanya siapa? Minimal nama. Namanya tuh aku nggak ingat lagi. Oh. Nggak ingat aku. Nggak ingat. Tapi ya aku tahu lah gitu. Aku tahu waktu masih. Bukan dijodohin tapi kan, Bukan. emang kakaknya yang suka. Ya kali dijodohin itu TK, udah. Enggak kayak Beda. kayak zaman dulu kan. Mau si A pacaran sama si B padahal nggak ada apa-apa gitu. Iya. Oh iya. Tapi mungkin apa aku kecepatan gitu. Aku kan bertanya-tanya sampai sekarang aku bertanya-tanya emangnya Enggak, aku tuh masih TK itu tuh normal. Iya normal kan? Iya, itu cinta monyet. Emang masih segede monyet kan? Masih kecil ya. Beneran, tapi itu beneran. Kalau misalnya dia ada gitu aku malu-malu gitu. Perasaan tuh seneng kalau ngelihat dia apa itu mungkin kayak gimana gitu ya. Dia kan malahan laki-laki kalau gitu. perasaan itu sekarang deh kayaknya diriku. Iya. Aku pernah nih, aku cerita ya. Itu aku pernah dulu berenang di salah satu pemandian lah gitu kan. Nah tiba-tiba nih ada anak-anak SD. Dia tuh friendly kan, ramah lah sama siapa aja. Terus aku juga diomongin, kakak sama kesini sama siapa, sama pacar. Terus kamu sama siapa? Aku sama mama papa kan. Oh, aku tanya lagi, kamu udah punya pacar belum? Udah. Kapan mau pacaran?
wow, udah pinter gitu kan, anak SD ditanya punya pacar nggak punya. Nah, terus aku tanya lagi, ternyata dia udah pacaran semenjak TK. Buset dah. Gimana pacarannya nih? Nah, kan jadi pertanyaan kan, aku juga nanya, itu kalau anak TK begitu dulu kamu pas TK itu pacarannya kayak gimana? Ya duduk berdua, kemana-mana berdua, ke kantin berdua, main-main berdua, dibilang. Bukan yang dewasa sekali, memang anak-anak, cuman berdua. Ya aku mikir lah, berarti kayak umur anak TK itu mereka mungkin udah kayak keluarganya agak terbuka gitu kan, menjelasin A B C D, terus oh ya pacaran itu gini, ketika lawan jenis sama-sama suka, sama-sama seneng mungkin. Jadi itu yang diklaim dia itu pacaran. Padahal masih TK gitu. Iya. Kan? Ya mungkin itu aku shock loh. Berarti bukan ya. Berarti bisa. Bisa ya. Bisa ya. Tapi yang seingat aku kalau aku mulai suka misalnya sama lawan jenis itu ya dari kecil, itu dari aku masih ingat sampai sekarang. Berarti inget nih gue inget nih. Iya kan? Iya. Oh iya. Aku masih SD. Oh, masih SD ya? Aku SD. Itu gimana dong itu? Aku cemburu, udah bisa ngerasain cemburu. Soalnya dulu kan gue jelek banget cuy. Gak bisa make up, gak bisa dandan, pokoknya jelek, ingusan, meler terus kan. Masih SD tuh. Ingat nama cowoknya Ilis tuh. Nah, jadi aku tuh masih kecil, suka main India-Indiaan dari masih kecil. Jadi waktu itu kan masih zaman kucu-kucu tahe tuh. Kan gue ada Edia, ada Desi, ada Iluspan, sama siapa satu lagi, ada Gara. Nah, Edia sama si Iluspan ini saling suka gitu. Nah, aku suka sama si Ilus nih, tapi ternyata Ilus tuh nggak ngelirik aku gitu loh, kayak kecewa. Jadi waktu itu aku ibarat aku tuh Anjeli ceritanya. Ingat. Terus si Edia ini dia si Tinanya. Tapi bener loh, waktu itu kita bangun kayu bakar gitu. Terus ikat pakai tali selendang. Iya, muter-muter disiram-siram pakai, kalau orang di tuh bilangnya kembang teh ayam yang nyebuk siram-siram gitu. Ya ala pernikahan orang India gitu kan. Oh iya benar, ingat tuh. Udah bisa ngerasain cemburu, waktu itu nangis. Ilus mau sama Edia, nangis aku sendiri gitu tuh. Cengeng aku ya. Apa jadi kayak cinta pertama masa kecil ini jadi. Iya kan ujung-ujungnya. Soalnya aku tuh nggak inget ya kapan aku tuh jatuh cinta. Aku tuh nggak ingat pertama kali aku ngerasain kayak gimana, itu aku nggak ingat. Nggak ingat, aku lupa. Kalau aku sebagian sih ingat sebagian. Kalau aku pribadi sih aku udah anak kata cinta sih. Jadi aku tuh nggak tahu sampai sekarang tuh cinta itu apa sih sebenarnya. Nggak tahu ya, kalau Nanda cinta itu CINTA. Tapi kalau gue sih biasanya kayak gitu. kalau ngeliat orang nih lawan jenis yang jantung kalau ngerasain suka nih. Terus udah mulai dia punya pasangan, udahlah ikhlas lah gue. Itu udah cinta tuh. Udah cinta, demi dia yang penting dia bahagia, udah cinta lah pokoknya. Kayak gitu ya. Kalau bahasa orang bukan orang penulis sih, kayak orang apa sih namanya tuh, bukan sastrawan gitu. Maksudnya kalau orang itu rela berkorban untuk si lawan jenisnya, itu sudah namanya cinta itu. Berarti kalau aku tangin kawanku berarti udah cinta dong. Oh iya, cinta akan kehidupan. katanya. Kalau Nena nih, cinta tuh kayak gimana? Ya itu aku nggak tahu ya cinta itu apa. Masalahnya aku nikah sama suamiku juga bukan berdasarkan cinta ya. Bukan, kami cuma komitmen aja. Kami kan berteman tuh. Kalau cinta, kalau misalnya udah nggak cinta lagi, pasti udah aku nggak cinta lagi sama kamu. Kayak kasus-kasus yang terakhir ini viral kan? Karena aku udah nggak cinta lagi sama kamu. Nah, ya kan? Ya kan akhirnya pisah kan, ninggalin. Nah, bener sih. Waduh, wajib. Ingat satu nih. Lagi viral. Aku udah gak cinta. Pernah nggak nonton video yang kenapa kamu selingkuh? Ya karena dia rasanya rasa apa? Rasa vanila. Kamu rasa coklat. Oh iya, yang viral di TikTok itu kan? Iya, yang dia ngomong kayak ada rasa-rasanya kayak gitu kan? Iya. Anjir. Kalau mau kan sekarang itu kan udah ada yang ada rasa-rasa. Itu kondom. Nah, rasa stroberi ada kan? Rasa kopi yang terbaru tuh agak mahal. Iya, kopi. Iya kan? Iya. Rasa kopi. Aku penyuka kopi, jadi mau cintanya juga pahit ya. Mau juga beli yang kopi, rasa kopi ya kan? Aduh panas. Panas. Ya kan aku suka kopi dan aku suka itu. Kalau laki-laki itu kalau suka pakai kondom itu untuk buat apa sih dia?
Itu kalau menurut aku kalau cowok suka pakai kondom itu dia Tarik lebih nafas emang semua. ada satu itu yang memang takut kayak misalkan takut penyakit. Dan kedua takut komitmen, takut sampai misalkan deledek hamil, tak nikahin. Nah, para dua itu sih bener nggak? Kalau laki-laki, menurut aku sih kalau laki-laki yang suka pakai kondom itu berarti dia itu sering jajan. Iya. Iya. Nah, jadi dia timbul was-was, kekhawatirannya tuh berlebihan. Jadi, aduh nggak bisa nih. Tapi kalau cowok yang kayak gitu biasanya kalau cewek yang dipakein kondom itu berarti sayang loh. Bener nggak? Iya. Kenapa? Kalau misalkan nih aku cowok nih kan, punya cewek. Nah, aku nih suka jajan gitu kan sama cewek lain, aku biasanya nggak care lah. Dan aku tahu aku suka jajan, itu kekuranganku gitu kan. Nah, tapi karena aku sayang sama bunya, ya aku pakai kondom buat menjagain bunya, berarti kan sayang. Ya kan? Iya, kalau enggak nanti kan bisa bahaya. Iya, Karena karena ngebahayain bunya gitu. ya berbahaya lah. Nah, kecuali memang dia selalu pakai. Biasanya antisipasi itu sih. Tapi kalau suami istri Pakainya cuma sama nggak jadi doang. anak dong cuy. Kondom itu rentan bocor loh. Rentan bocor. Siapa bilang? Berarti Itu untuk safety juga dong. Enggak. Ayo. Enggak. Dia kan tuh kayak karet, kayak balon ya. Itu makanya pernah ada pakai itu. Enggak, karena kan waktu dulu aku kerjanya di Nestle kan. Aku bagian susu. Di susunya gitu kan untuk anak-anak baru umur 0 sampai 6 bulan. Itu kan ininya kita tarikin itu ke dokter anak, bidan. Terus temanku itu ada di apa tuh yang kayak KB gitu. KB alat kontrasepsi kayak gini. Jadi dia tuh dulu dia naruh di rumah kan gitu kan. Apa sih ini? Inilah kayak namanya kondom kayak gitu kan. Jadi kayak karet gitu. Enggak tahu. Enggak balon. Kayak balon ternyata karet gitu dia. Itu baru aku tahu itu kondom. kayak sarung tangan. Iya. Iya Karena kalau kondom itu ada ukurannya Bu dia. Iya. Benar, dia ada ukurannya. Serius gue nggak tahu kalau ini. Iya, Serius. nggak tahu. Serius nggak Iya, tahu. ukurannya Gue tuh bukan ada pecinta tuh kondom. jenisnya tuh. Iya, ada gitu. Iya. Jadi dikasih tahu. Iya, ada ukurannya makanya ada. Pharma nggak salah. Makanya ada kayak ada yang salah beli ukuran itu kan bisa hamil kayak gitu loh. Dia harus diukur bagian berapa diameternya. Iya. Nanti kan ada jenisnya nanti misalnya yang namanya tuh apa gitu kan. Terus tuh kan misalnya nih namanya tuh ada kodenya sih memang di belakangnya tuh ada tulisannya juga ini untuk ukuran segini, untuk ukuran segini. Berarti kondom itu bukan Nggak satu size. barang ya. Iya. Harus tahu size-nya. Itu sih kalau Iya, benar. sepengalaman aku sih kayak gitu ya, sepengalaman aku tuh kayak karena aku tuh kan pernah aku beli kan agak banyak aku beli gitu kan, macam-macamnya aku beli untuk kayak bermacam-macam gitu loh. Aku kan beli macam-macam tuh, ibaratnya ini kan sampai bermacam-macam jenis ini kan. Dan Ini kan misalnya kotaknya warna merah, warna hitam, warna agak warna pelangi atau rasa merah, ternyata pink pas juga aku ada, baca-baca di pinknya belakang kalau nggak itu salah ya, ada emang pink. ukurannya beda-beda gitu. Step itu step Ini juga kotak gitu. ini juga pengalaman ya. Jadi kan benar nggak sih tisu magic itu buat ini? Sampai sekarang belum pernah lihat tisu. Jadi kayak gini ya, temen tuh kan ada buka apotek tuh. Jadi dia cerita, dia sih nggak sengaja mau cerita gitu kan. Ternyata orang di kampungku itu katanya ini tisu magic gitu kan. Buat apa sih tisu magic? Kalau misalnya untuk tisu yang basah ya untuk muka ya kan biasa tisu basah untuk cewek kan. Yaudah aku pesan, aku bilang gitu kan. Jadi semuanya ketawa gitu kan. Bu, emang ibu untuk buat siapa? Buat aku lah. Emang taruh di mana Bu? Gitu kan, kayak gitu kan. Maksudnya buat cewek Itu kan cewek itu kan untuk cowok kayak gitu kan. Loh, itu untuk apa? Jadi dijelasin dia, itu untuk memperbesar, katanya benar nggak sih? Memperbesar apa untuk kuat ya? Iya, untuk kuat. Iya. Biar nanti kalau misal bukan memperbesar sih, nanti setelah dia itu pas di tegangan yang kayak gimana gitu kan, udah ini kok pakai itu nanti tapi nggak stabil Bu dia. Benar nggak sih? Ayo, Yang Korban kesulitan bicara. Ternyata udah ada pengalaman. Silakan. Aku beli loh. Jadi aku ceritain sama teman kan, ini nih, pesan lah. Gimana sih? Sampai dibongkar tuh.
memang dia tuh kayak tisu ya, kayak tisu. Jadi pas sudah ini lempar-lemparan kami. Dan abis main lempar-lemparan tangannya gimana? Agak kebas. Iya benar. Oh iya. Benar. Jadi makanya kan sengaja dibuka dari temanku cowok itu dilempar dia. Jadi kan kita kan nggak tahu ya, udah angkat aja gitu. Lempar lagi. Yuk lama-lama kok kayak gini sih kan. Jadi ketawa semua, jadi kena gitu, biar kena semuanya, nakal sebenarnya itu sebenarnya. Ayo, yang korbannya tisu magic. Pengalaman itu. Kalau gue asli kalau udah berapa kotak habisnya nih? Enggak ya. Berapa kotak enggak? Itu biasanya kalau cowok itu biasanya yang pertama tuh yang nakal, yang suka pakai tisu magic. Ya, Dia pasti suka jajan kan? Dia pasti udah bayar. ngerjain cewek itu. Iya, ngerjain cewek. Dia udah bayar kok, gue bentar doang gitu kan. Makanya dipakai lah itu biar lama. Efek dari tisu magic itu sendiri bikin kulit itu, area kulit itu mati rasa. Jadi kalau orang naik gunung biasanya juga kan sering bawa tisu magic. Tapi dia lebih ke arah positif ya, karena memang kayak kamu cedera di kaki gitu. Kamu bisa olesin itu tisu, terus itu lututnya udah nggak berasa lagi di kakinya. Nah, sama kalau dipakai di area laki-laki, ketika itu dipakai tisu magic, itu dia nggak ngerasain apa-apa. Dia tegang, tapi dia nggak ngerasain apa-apa. Dan benar tadi emang nggak stabil. Sometimes dia bisa turun, sometimes dia bisa naik sendiri. Nah, tapi dia nggak ada ngerasain apa-apa. Nah, kalau jeleknya ini, kalau udah pakai tisu magic, dia tiba-tiba mati gitu, itu dia apa-apain juga udah nggak bisa naik lagi. Itu susah karena itu dari otak dia nggak bisa. Kalau biasanya kalau kita normal kan kita pegang di paha gitu kan, kayak paha cowok gitu kan, atau kita sepong lah. Iya. Di sepong itu kan bangun. Nah, tapi kalau pakai tisu magic di sepong aja nggak bakal bisa bangun. Karena dia yang area itu kan yang sensitif mati rasa. Udah nggak ada rasanya lagi. Itu dipotong orang pun yang pakai kelereng itu kan kayak begitu. Pakai tisu magic itu ya. Jadi kulitnya udah nggak ada rasa lagi. Oh, jadi itu kayak pengganti kayak apa? Bius gitu ya? Bius lokal, bius luar. Nah terus kalau ngewek, Ya dia nggak ada ngerasa. Iya, karena dia bayar. Dia kan Biasanya tuh bayar. mungkin dia lebih untuk ngepuasin ceweknya kali ya. Iya, itu yang Cowok kedua. itu ya, setahu aku tuh bentar-bentar gitu ya. Iya, ada cowok yang emang kayak gitu. Aku yang sebentar cuma 10 menit, paling 7 menit. Wah. Aku pernah ketemu cowok, dia pakai tisu magic itu lebih daripada 5 menit. buset. Nah, biasanya kan orang tuh nggak berani ya lama-lama, paling dioles-oles doang gitu kan. Nah, kalau dia tuh emang dibungkus sampai kayak lebih dari 5 menit. Dan kita hubungan badan itu nggak nyampe 3 menit. Wah. Saking itu kenapa? Karena dia ejakulasi dini. Oh, emang sakit berarti ya? Nah, ya dia emang sakit. Karena ya aku juga bingung kan, kamu kenapa? Ya dibilang, dia cerita aku ejakulasi dini, makanya aku pakai itu buat kayak biar lebih tahan gitu kan sama cewek. Ya karena emangnya itu tuh tipenya yang dia tuh kalau misalnya ngelihat itu langsung keluar, atau pas dia nempel langsung keluar, atau kayak gimana sih? dia pas ditempel Bukan maksudnya efeknya baru keluar. Oh, pas ditempel ya. Dia harus bersentuhan. Biasanya tisu magic itu kalau bagus dia basah. Kalau yang udah kering tuh nggak usah dipakai, nggak ada efek lagi. berarti emang basah dari airnya itu ya? Iya, airnya itu. Ya kayaknya nanti kita masih bawa tisu magic deh ke sini. Biar dipraktekin, dicobain gitu. Iya. Itu kalau dipakai Biar dirasain. kalau dipakein di tangan gitu kan, itu tangannya mau disilet, mungkin itu Nggak ada rasa. kulitnya nggak ada rasa. Tapi dia nggak sampai ke dalam ya, nggak sampai harus potong terus mati rasa, nggak. Dia paling di kulitnya doang, nggak ada rasa. Gitu. Berarti gampang tuh kalau misalnya nanti ada pasangan selingkuh pakai tisu magic kan, Berdiri kan? gitu kan. Itu sakit. Nggak ngerasa juga dong nanti cuy. Rugi bandar nanti. Rugi bandar. Nih ngomong-ngomong tentang itu, pernah nggak dengar kalau ini di Belitung ya? Ada salah satu ilmu. Jadi kayak aku punya suamiku selingkuh. Karena kesel nih aku suamiku selingkuh terus, aku bikin punyanya dia itu nggak bisa bangun sama cewek lain. Nah lo. Pernah nggak dengar? Itu ada loh di Belitung. Bunya pernah dengar nggak? Apa itu? Yang kasus Kayak begitu. obat-obatan kali itu. Jadi kayak aku punya suami nih, Bunyo. Dia kan sering selingkuh.
Ya karena kesel dong suami aku selingkuh terus gitu kan. Ya udah aku jampi-jampi. Iya, dijampi-jampi. Pakai supaya dia bisa hidup itu cuma sama aku doang. Sama cewek lain udah nggak bisa hidup. Mau diapain aja dia nggak bisa hidup. Ada. Jampi apaan? Jampi Dukunin gitu. nggak bisa hidup. Kita tulis nanti di deskripsi kan, mana tahu kan. Iya, dijampi cara mereka lah karena Dukunin lah. didukunin lah. Didukunin. Gitu. Bukan gitu. Itu aku nggak tahu sih, aku nggak pernah mempraktekannya gitu ya biar cowokku nggak bisa bangun sama orang. Tapi aku dengar kasus itu berapa kali dan aku kenal salah satu orang yang bisa bikin begitu. Nah, termasuk kayak orang Dayak, pernah dengar nggak? Belum. Yang Dayak itu kan bisa bikin hilang. Iya, bener-bener gitu kan. Sering banget tuh denger emang Nah, iya ya. itu orang Dayak itu aku ketemu berapa kali orang Dayak. Aku tanya hal itu, bener nggak bang? Bener. Emang bisa orang Dayak itu bikin itu hilang. Nah, jadi kamu kalau pasanganmu selingkuh jangan dipotong. Apa tadi? Rugi bandar saya. Rugi bandar. Dibikin kayak gitu aja, dijampi-jampi aja. Jadi dia nggak bisa bangun sama cewek lain. Aku pernah juga ketemu cowok yang kayak gitu. Dia emang sama aku mau kayak gimana pun beraksi ya. Nggak bangun. Dia nggak bangun Dia sama istrinya aja. Sama istrinya aja. Pernah nggak denger? Kalau itu aku nggak pernah dengar ya. Tapi kalau yang Dayak itu pernah kan? Kalau yang Dayak juga Enggak pernah. Kalau Dayak pernah dengar. pernah dengar ya. Kalau gua pernah dengar. Itu aku dulu penasaran loh. Coba dicobain. Iya, tapi nggak punya. Gimana mau nyobain? Ngeri ya berarti ya. Ya perselingkuhan itu ya, tapi kalau yang kayak begitu sih aku omongnya positif ya. Bukan yang mencelakai apa segala macem gitu. Pokoknya kan intinya kamu nggak bisa selingkuh sama orang. Pokoknya kalau mau itu kan pulang gitu ya kan. Iya. Kalau kamu mau ya pulang gitu ke rumah. Bagus sih ya sebenarnya. Apanya? Dia nih. Buat biar support suami nggak usah Didukunin apa dipotong? Pilih. Atau yang dihilangin gitu. Dihilangin mah. Tapi dulu aku takut loh sama dengar orang-orang Dayak begitu karena mereka terdengar terlalu enteng gitu ya buat cewek biar kesemsem sama mereka, buat cowok bisa bikin hilang gitu. Tapi ternyata nggak juga sih, karena memang semuanya itu ada sebab akibat kan. Kalau ya yang kayak kasus hilang gitu kan biasanya udah dinikahin. Ya banyak kasusnya udah dinikahin. Jadi maksudnya hilang itunya udah jadi milik kelaminnya hilang gitu. Iya. Jadi kayak gini, aku nih cowok nikah sama Kak Nena. Gitu kan. Aku nih orang Kalimantan gitu kan. Aku nikah sama Cowoknya orang Kalimantan. Kak Nena yang orang Kalimantan, ceweknya. Cowoknya nih orang Belitung. Gitu. Aku datang ke Kalimantan ketemu Kak Nena, suka gitu kan, aku nikahin. Terus kayak 1-2 bulan atau 3-4 tahun aku nih pulang lagi ke Belitung. Nggak balik-balik lagi. Nah, itu bisa dihilangin. Jadi biar supaya dia bisa kembali lagi gimana? Aku harus datang lagi sama Kak Nena. Pulang. Dihilangin bentuknya gaib, maksudnya tuh hilang. Iya, hilang secara gaib. Tinggal kulit gitu maksudnya. Katanya tinggal bijinya doang. telurnya nih. Terkatung-katungnya itu Tinggal terkatung-katung latu-latu. TikTok lagi latu-latu. Tinggal lato-lato tapi nggak pakai batang gitu ya. Jadi lato-latonya betali doang gitu ya. Bukan yang kayak misal sengaja nih, aku nggak suka sama cowok itu, aku bikin hilang dia, nggak begitu. Oh, tapi memang udah dinikahin, memang udah hak dia ya. Iya, atau misal aku sakit hati nih, Bunyo nih masih perawan orang Kalimantan gitu, aku tidurin, terus aku tinggalin, nah itu bisa katanya. Tapi kalau yang memang nggak ada sebab, yang aku dengar sih nggak bisa. Nggak bisa ya. Ya karena kan yang begitu juga ada resiko kan. Iya pasti. Nantilah kalau Inkar udah ada host horornya nanti dibahas lebih jauh, lebih dalam dan lebih buka-buka semuanya. Nganu. Lebih detail. Iya. Sip. Berapa lama kita? Kita sudah berapa lama? Dari Belitung ke Jakarta, pindah ke Dayak, ke Kalimantan. Balik lagi ke Belitung. Obrolan ngalor ngidul. Ngalor ngidul Ya. Ketan. Oke, Ngulon. Jadi udah tuh.
Good night, darling.